Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita bakal selami materi yang menarik banget nih dari Anda. Khususnya satu bab buku, otak bisa terbelah tapi tidak pikiran. Kedengarannya udah paradoks ya? Betul sekali. Dan misi kita kali ini yaitu mengupas tuntas pertanyaan besar dari sumber Anda ini. Apa sih yang sebetulnya terjadi sama kesatuan pikiran kita saat dua belahan otak itu dipisah secara fisik? Apa diri kita jadi ikut kebelah juga? Wah, menarik. Bab ini kan menantang banget pandangan umum yang bilang kalau pikiran itu ya cuma aktivitas listrik sama kimia di otak aja. Oke, langsung aja deh kita masuk. Pertanyaan di bab satu ini emang bikin penasaran. Kalau otak Anda gitu ya dibelah dua, apa Anda jadi dua orang? Ini bukan tebak-tebakan iseng kan? Bukan, ini masalah nyata banget yang dihadapi para ilmuwan, ahli bedah saraf juga. Benar, mereka yang nanganin kasus-kasus ekstrim ya. Mari kita mulai dari dasar operasinya dulu deh. Gimana tuh? Gini, intinya ada di struktur namanya corpus callosum. Anda bisa bayangin ini kayak jembatan tol, super sibuk, gitu, penuh informasi, yang nyambungin hemisfer kiri sama kanan otak kita. Ah, si penghubung utama itu ya? Nah, pada kasus epilepsi yang parah banget, yang udah nggak mempan diobati pakai cara lain, kadang dokter terpaksa ya ambil langkah drastis, mutus jembatan ini. Namanya corpus callosotomy. Tujuannya berarti seperti yang dijelasin di sumber Anda itu, buat mengisolasi badai listrik kejangnya ya, biar nggak nyebar ke seluruh otak gitu. Tepat, biar nggak lompat dari satu sisi ke sisi lain. Tapi ya bayangin aja, motong jalur komunikasi utama antar belahan otak, dampaknya pasti gede dong logikanya. Iya, kedengarannya sih gitu. Secara teori iya, tapi menariknya nih, sumber Anda juga nyatet kalau pemahaman bahwa epilepsi itu dari otak, itu udah ada loh sejak zaman Hippocrates. Wah, lama banget, abad keempat sebelum Masehi. Iya, luar biasa kan untuk masanya? Tapi ya operasi pemotongan korpus kalosum ini baru berkembang pesatnya di abad ke-20 sebagai pilihan terakhir banget. Oke. Dan yang lebih aneh lagi, ada kasus orang lahir tanpa korpus kalosum sama sekali, tapi bisa hidup relatif normal. Serius? Jadi tanpa jembatan utama itu bisa normal? Relatif normal, iya. Ini kayak ngasih petunjuk awal gitu, kalau fungsi si korpus kalosum ini mungkin nggak sesederhana kabel penghubung doang. Lebih kompleks kayaknya. Itu petunjuk menarik sih. Tapi tetap aja ya, motong otak orang dewasa yang udah jadi gitu, pertanyaan besarnya nggak hilang. Apa yang terjadi sama pikiran orang itu? Kesadarannya? Mereka ngerasa kebagi nggak sih? Nah, ini dia nih. Disinilah pengamatan klinis para ahli bedah saraf, termasuk penulis buku sumber Anda ini, ngasih kejutan pertama. Mereka laporin, dari interaksi sehari-hari pemeriksaan standar pasca operasi, pasien split brain ini umumnya nggak nunjukin tanda-tanda kepribadian atau pikiran yang kebelah. Tunggu. Jadi secara fisik otaknya kepisah, jalur utamanya putus, tapi orangnya tetap ngerasa utuh sebagai satu pribadi. Iya, umumnya begitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu agak, gimana ya, kok bisa? Nah, disinilah penelitiannya Roger Sperry masuk kan, yang dapat Nobel itu. Tepat sekali. Sperry ini di tahun 60-an, 70-an ngerancang eksperimen yang cerdik banget. Dia sadar kalau di kehidupan sehari-hari, otak kita tuh pinter, punya banyak cara buat ngakalin keterbatasan. Oh, jadi dia bikin kondisi biar otaknya nggak bisa ngakalin gitu. Betul! Dia bikin kondisi lab yang terkontrol banget, buat benar-benar misahin fungsi tiap belahan otak pada pasien split brain ini. Gimana caranya dia misahin fungsi otak di lab? Itu teknisnya gimana? Dia manfaatin cara kerja sistem visual kita. Jadi, informasi dari sisi kanan pandangan kita itu masuknya ke otak kiri. Sebaliknya juga gitu. Oke, menyilang ya. Iya, menyilang. Nah, dengan nunjukin gambar atau kata cepet banget cuma ke satu sisi pandang, dan pasiennya nggak boleh gerakin mata, dia bisa kayak ngomong cuma ke satu belahan otak. Oh, pintar. Terus, dia minta pasiennya respons. Bisa ngomong, itu biasanya dikontrol otak kiri, atau pakai tangan. Tangan kiri kontrolnya otak kanan, tangan kanan kontrolnya otak kiri. Oke. Jadi dia bisa kirim pesan khusus ke otak kanan aja atau ke otak kiri aja. Cerdik banget. Hasilnya pasti nunjukin perbedaan fungsi yang jelas banget dong ya. Jelas banget. Eksperimen Sperry ini benar-benar negasin spesialisasi hemisfer yang sekarang kita udah pada tahu lah ya. Otak kiri umumnya jago bahasa, logika.
Otak kanan lebih kuat di persepsi ruang, ngenalin pola. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, kalau gambar sendok ditunjukin ke otak kanan lewat sisi kiri pandangan, pasiennya nggak bisa ngomong apa yang dia lihat. Kenapa? Karena pusat bahasa kan di kiri. Oh iya benar. Tapi, tangan kirinya yang dikontrol otak kanan, itu bisa ngeraba-raba, terus ngambil sendok dari sekumpulan barang yang disembunyiin. Otak kanannya tahu itu sendok, tapi nggak bisa ngomong gitu. Oke, itu bukti kuat ya buat spesialisasi otak. Tapi bagian paling penting dari temuan Sperry menurut sumber Anda ini justru bukan soal spesialisasi itu kan? Ada yang lebih mendasar lagi ya? Nah, justru itu intinya. Yang lebih fundamental, dan ini ditekankan banget di bab ini, adalah temuan Sperry bahwa di luar kondisi lab yang dibuat-buat itu, pasien ini berfungsi sebagai satu kesatuan pikiran. Satu kesatuan pikiran maksudnya. Ya, mereka beradaptasi, nemuin cara buat kompensasi, seringnya tanpa sadar, dan ngejalanin hidup sebagai satu individu yang nyambung, yang koheren. Jadi, meskipun secara fungsi bisa dipisah di lab, kesadaran mereka itu nggak kebelah dalam kehidupan nyata. Satu otak kebelah, tapi tetap satu pikiran. Wah, ini langsung nyambung ke gagasan yang sempat muncul juga kan yang dibahas di sumber ini, teori dua kesadaran. Ada yang nebak, jangan-jangan pasien split brain itu sebenarnya punya dua aliran kesadaran yang jalan barengan tapi pisah. Iya, hipotesis itu sempat lumayan rame. Pendukungnya sering nunjuk ke fenomena langka kayak alien hand syndrome. Oh, yang tangannya gerak sendiri itu ya? Kayak punya kemauan sendiri? Betul. Satu tangan kayak gerak sendiri di luar kendali sadar. Mereka mikirnya, wah mungkin itu tangan dari kesadaran yang satunya lagi. Tapi, tunggu dulu deh. Alien hand syndrome itu kan kedengarannya persis kayak ada orang lain yang ngendaliin tangan itu. Apa bener bukti pendukungnya cuman itu aja sampai teori dua kesadaran ini ditinggalin? Kok kayaknya masuk akal ya kalau dipikir-pikir? Pertanyaan Badus, sumber Anda ngejelasin kenapa teori itu akhirnya nggak kuat. Pertama, alien hand syndrome itu ternyata bisa juga terjadi di kondisi neurologis lain yang nggak ada hubungannya sama pemisahan otak. Jadi itu bukan bukti spesifik. Oh gitu ya? Kedua, dan ini poin penting banget, pemisahan fungsi kesadaran di pasien split brain itu cuma muncul di kondisi eksperimen Sperry yang sangat spesifik dan artifisial tadi. Di dunia nyata, pasien malah nunjukin adaptasi dan integrasi, bukan dua kesadaran yang jalan sendiri-sendiri. Jadi bukti kuat buat dua kesadaran paralel itu sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Makanya teori itu pelan-pelan ditinggalkan. Oke, masuk akal. Jadi justru kesatuan pikiran ini yang lebih kelihatan ya. Terus kalau jalur utamanya korpus kolosum udah putus, gimana caranya pikiran ini bisa tetap nyatu atau ngegabungin informasi? Nah, di sini penelitian Justin Sargent tahun 83 jadi penting nih, kayak yang dijelasin di sumber Anda. Betul. Eksperimen Sargent ini malah lebih nantang lagi. Dia ngasih informasi visual yang beda. Kadang mana bertentangan ke masing-masing belahan otak barengan. Contohnya? Misalnya, otak kiri lihat kata apel, otak kanan lihat kata jeruk. Bersamaan, Wah, itu pasti bikin bingung otaknya. Terus pasiennya gimana responsnya? hasilnya luar biasa. Pasien ternyata bisa ngerespons dengan akurat pakai kedua tangan atau ngasih respons yang udah terintegrasi, yang udah memperhitungkan kedua info tadi. Kok bisa? Padahal kan nggak ada satu belahan otak pun yang dapat gambaran lengkapnya. Iya, gimana mungkin? Kalau otak kiri nggak tahu apa yang dilihat otak kanan, sebaliknya juga gitu. Terus siapa dong atau apa yang nyatuin info apel sama jeruk itu? Kesimpulan surgeon, seperti dikutip di bab ini, adalah bahwa pikiran pasien itulah yang melakukan integrasi. Pikirannya? Ya, pikirannya, entah gimana caranya, pikiran sebagai satu kesatuan yang utuh, mampu ngakses dan nyatuin informasi yang secara fisik terisolasi di belahan otak yang beda. Ini nunjukin kalau pikiran punya kapasitas integratif yang kayaknya melampaui koneksi fisik langsung antar bagian otak. Pikiran bukan sekedar jumlah dari bagian-bagiannya gitu ya. Betul, bukan sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Ini benar-benar. Bikin kita mikir ulang ya. Pikiran bisa tahu lebih banyak dari bagian otak manapun sendirian. Oke, ini dari sisi pemisahan otak. Sumber Anda terus bawa kita ke pendekatan lain yang juga penting banget, yaitu dari Wilder Penfield, si pionir bedah epilepsi itu. Dia melakukan sesuatu yang kedengerannya agak serem sih, menstimulasi otak pasien pas mereka sadar. Kedengarannya emang gitu, tapi kayak yang dijelasin di sumber, otak itu sendiri nggak punya reseptor rasa sakit. Oh iya ya, Jadi, pasien dibios lokal aja, di kulit kepala, terus dikasih penenang ringan. Penfield ngelakuin ini karena alasan medis yang penting banget.
Sebelum dia ngangkat jaringan otak penyebab kejang, dia harus tahu persis area mana yang ngontrol fungsi vital kayak bicara atau gerakan, biar nggak ikut keangkat. Jadi buat pemetaan ya, biar aman operasinya. Iya, jadi dia pakai elektroda kecil buat ngasih stimulasi listrik ringan ke permukaan otak. Dan pasien yang sadar ini bisa ngelaporin apa yang mereka rasain pas area otaknya disentuh listrik itu. Terus apa aja tuh yang bisa muncul? Macem-macem banget. Penfield bisa micu gerakan motorik, jari pasien gerak sendiri tanpa sengaja. Dia bisa micu sensasi, pasien ngerasa ada sentuhan di kulitnya, atau kayak di satu kasus terkenal itu, pasien nyium bau roti gosong. Oh, yang ternyata itu auranya ya, pertanda sebelum kejang. Betul, itu aura khas sebelum kejang epilepsinya. Yang lebih aneh lagi, dia bisa micu ingatan pengalaman yang hidup banget. Sumber Anda ngasih contoh pasien yang tiba-tiba ketawa ngakak. Ketawa di meja operasi. Iya, karena keinget momen lucu sama sepupunya di Afrika Selatan. Padahal dia sadar sepenuhnya lagi dioperasi. Wow, bukan cuma kayak rasa ingatan ya, tapi bener-bener ngalamin lagi momen itu, cuman gara-gara sentuhan elektroda. Itu luar biasa sekaligus agak bikin merinding ya. Dan dari pemetaan ini muncul peta sensori tubuh yang aneh tapi terkenal, itu homunculus. Saya ingat lihat gambarnya, bagian tangan sama bibir jadi gede banget di peta otak itu kan? Tepat sekali, itu karena sensitivitasnya kan. Iya. Homunculus itu visualisasi seberapa luas area korteks otak yang dipakai buat sensasi atau kontrol motorik bagian tubuh tertentu. Dan ya, area kayak bibir, lidah, tangan itu representasinya gede banget karena tingkat sensitivitas dan kontrol halusnya tinggi. Tapi yang sama pentingnya sama apa yang bisa dipicu Penfield adalah apa yang nggak pernah bisa dia picu. Ini poin krusial banget dalam argumen di bab ini. Nah, ini dia nih, setelah ratusan percobaan di banyak pasien, apa yang tidak bisa Penfield bangkitkan pakai stimulasi otak? Penfield ngelaporin kalau dia nggak pernah sekalipun berhasil micu apa yang kita sebut aktivitas intelektual murni atau kehendak bebas. Maksudnya gimana tuh? Dia nggak bisa bikin pasien tiba-tiba ngerjain soal matematika, atau paham konsep filosofis, atau bikin keputusan sadar, atau milih percaya sesuatu cuma gara-gara distimulasi listrik. Nggak bisa. Nggak bisa disetrum jadi pinter atau jadi milih sesuatu gitu ya? Nggak bisa. Bahkan kejang epilepsi alami pun yang bisa micu macam-macam pengalaman aneh, itu nggak pernah dilaporkan sebagai kejang aritmatika atau kejang logika. Oh iya juga ya, nggak pernah dengar ada orang kejang terus tiba-tiba jago kalkulus. Kan? Jadi, dia bisa micu gerakan, sensasi, emosi, ingatan spesifik. Tapi nggak bisa micu pikiran tentang hal-hal itu. Atau kemampuan buat mikir abstrak dan mutusin sesuatu secara sadar. Itu bedanya ya. Persis, Penfield nyimpulin kalau aktivitas intelektual tingkat tinggi, kemampuan nalar, abstraksi, paham makna, pakai kehendak bebas, itu kayaknya nggak berasal dari sirkuit otak spesifik yang bisa diaktifin gitu aja pakai elektroda. Buat dia, ini ranahnya pikiran, mind, sesuatu yang beda dari sekedar mekanisme otak, brain. Jadi pikiran itu yang ngalamin, merasa, mikir, berkehendak gitu ya. Ya, pikiran itu entitas yang mengalami, mempersepsi, bernalar, dan berkehendak. Nah, buat memperjelas nih, sumber Anda nekenin bedanya pikiran konkret sama abstrak. Pikiran konkret itu yang nempel sama barang atau sensasi fisik ya, kayak anjing mikirin mangkok makanannya yang itu. Betul. Sementara pikiran abstrak itu urusannya sama konsep universal, yang nggak terikat sama contoh fisik tertentu. Anda bisa mikirin konsep keadilan, kebenaran, atau definisi matematis segitiga. Bangun datar tertutup 3 sisi lurus, jumlah sudutnya 180 derajat. Itu kan ide murni ya, konsep universal. Kita nggak akan pernah bisa gambar segitiga fisik yang sempurna, tapi kita paham konsepnya. Nah, itu dia. Dan jenis pemikiran abstrak inilah, plus kehendak bebas, yang menurut Penfield nggak bisa ditemuin lokasinya di otak lewat stimulasi. Ini implikasinya gede banget loh. Gede banget sih ini temuan Penfield ini, kalau digabung sama bukti dari pasien split brain tadi, kayaknya nunjukin kalau setidaknya ada aspek-aspek pikiran kita, terutama kemampuan nalar, abstrak, sama berkehendak, itu sifatnya imaterial. Maksudnya imaterial gimana? Iya, dalam arti nggak bisa direduksi jadi aktivitas fisik di lokasi otak tertentu aja.
Beda sama sensasi sentuhan atau perintah gerak yang jelas ada alamatnya di otak. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda, pendengar kami, dari semua penelitian yang dibahas di bab 1 sumber Anda ini, apa artinya buat pemahaman kita tentang diri kita sendiri? Rasanya ini nantang keras pandangan yang sering kita dengar kalau Anda ya otak Anda, titik. Bener nggak? Bener banget. Bukti dari pasien split brain, kesatuan pikiran walau otak kebelah, integrasi info ala Sergen, dan dari stimulasi otak Penfield nggak bisa micu nalar abstrak dan kehendak bebas, itu kalau digabung, secara kolektif nunjukin kalau pikiran kita punya kualitas dan kemampuan yang kayaknya melampaui properti fisik otak doang. Jadi pikiran itu lebih dari sekedar otak gitu. Pikiran nunjukin kesatuan dan kapasitas kayak abstraksi tadi yang nggak bisa dijelasin cuma dengan ngeliat bagian-bagian otak yang kepisah atau sirkuit yang bisa distimulasi. Ini bukan berarti otak nggak penting ya, jelas bukan. Jelas pikiran sama otak itu nyambung erat banget. Tapi hubungannya kayaknya bukan sekedar identitas satu-satu. Pikiran seolah punya kehidupannya sendiri yang tergantung sama otak, tapi nggak sepenuhnya sama dengan otak. Bener nggak sih interpretasi saya? Pas banget. Ini kayak ngebuka lagi pertanyaan-pertanyaan filosofis kuno, tapi sekarang pakai data neuroscience modern. Pertanyaan apa aja tuh jadinya? Ya pertanyaan soal hakikat kesadaran, identitas diri, hubungan antara pikiran dan materi, semua jadi relevan lagi. Kalau pikiran bisa tetap utuh, pas fondasi fisiknya kebelah, dan bisa ngelakuin hal-hal kayak mikir abstrak yang nggak punya alamat fisik di otak, terus apa dong sebenarnya inti dari pikiran atau kesadaran itu? Oke, mari kita coba rangkum temuan kunci dari penjelajahan kita di bab 1 sumber Anda ini. Pertama, fakta paling kagetin mungkin ya itu tadi, motong korpus kolosum di otak manusia nggak otomatis motong pikiran atau kesadaran orang itu. Di kehidupan sehari-hari, pikiran tetap nunjukin kesatuan yang luar biasa. Sensasi, gerakan, itu memang bisa dipetain ke area otak tertentu, kayak yang ditunjukin Sperry dan Penfield. Tapi kemampuan inti kita buat mikir abstrak, paham konsep universal, nalar logis, sama pakai kehendak bebas itu, kayaknya lolos dari pemetaan lokasi fisik ini. Stimulasi otak nggak bisa micunya. Dan ketiga, secara keseluruhan, bukti-bukti ini nunjukin kalau pikiran itu lebih dari sekedar produk sampingan aktivitas elektrokimia otak atau jumlah dari bagian-bagiannya. Pikiran nunjukin sifat kesatuan, integrasi, dan kemampuan kayak abstraksi yang kayaknya melampaui penjelasan materialistik murni tentang otak. Nah, sebagai penutup nih, ini satu pemikiran lanjutan buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Kalau pikiran emang bisa ngegabungin informasi dari belahan otak yang kepisah tanpa jalur fisik utama kayak di studi Serjan, di mana atau gimana dong proses integrasi non-fisik ini terjadi? Wah, pertanyaan bagus tuh. Apakah ini berarti kesadaran kita punya aspek yang bisa bekerja melampaui batasan struktur fisik otak kita? Pertanyaan ini terus mendorong batas pemahaman kita tentang misteri terbesar, ya diri kita sendiri. Pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga eksplorasi bab 1 dari sumber Anda ini ngasih perspektif baru ya, dan bikin rasa ingin tahu Anda makin besar. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.